Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Apuy. Hari ini gue mau cerita yang baru. Tahun 2014 gue sama 5 orang temen gue itu naik ke Gunung Gede, Jawa Barat. Jadi kita berangkat itu hari Jumat sore dari rumah temen. Kita kumpul di Kampung Rambutan jam 9 malam. Habis itu kita langsung cabut ke Camp Cibodas malam itu juga. Jadi sampai kurang lebih jam 2 dini hari ya. Kita langsung menuju ke warung Mang Idi dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke atas. Kesalahan pertama kita adalah kita sebelumnya tidak mengurus simaksi. Otomatis pagi hari ketika orang lain langsung naik, itu kita harus ngurus dulu. Nah, proses pengurusan itu baru bisa dimulai itu jam 10 pagi. Akhirnya pas buka kantornya kita urus jam 10, jam 11 kita baru bisa naik. Kita sempat makan siang di pos pertama dan melanjutkan perjalanan. Sebenarnya pas perjalanan berangkat itu tidak terjadi apa-apa yang aneh ya. Sampai sekitar pukul 4 saya berdua sama temen Agus itu sampai di camp Kandang Badak. Nah, pos Kandang Badak ini kita nunggu teman-teman yang lain yang masih di belakang dan kita berembuk apakah mau melanjutkan ke puncak atau ngecamp di pos Kandang Badak. Jam 5 teman-teman nyampe. Setelah istirahat sebentar, hasil kesepakatan bahwa malam itu, sore itu kita akan naik ke Gede dan ngecamp di Surya Kencana. Tapi kayaknya belum sejam ya kita jalan, itu hujan turun gede banget. Jadi dengan lelah yang begitu sulit diredam, terus kita udah sama-sama nggak kuat, akhirnya keputusan bersama kita putar arah tuh, balik lagi ke pos Kandang Badak. Di pos Kandang Badak ini kita ngecamp sampai jam 9. Camp Kandang Badak itu udah penuh banget dalam kondisi hujan, terus camp yang penuh banget. Akhirnya kita kebagian itu bener-bener di paling ujung. Ya gimana lagi, kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita bawa 2 tenda yang bisa kebuka karena buru-buru, kita cuma 1 yang bisa kebuka. Ya akhirnya berenam lah kita, desak-desakan tuh. Kejadian aneh pertama adalah waktu subuh sekitar jam 3 gue sakit perut gitu, pengen BAB, dan gue lihat teman-teman sudah pada tidur. Gue nggak enak gitu buat ngebangunin. Akhirnya gue coba keluar sendiri. Waktu itu hujan udah reda tapi masih ada gerimis-gerimis dikit. Gue bawa senter. Nah, kesalahan gue adalah gue waktu keluar dari tenda itu ngarahin senter ke segala arah termasuk ke atas. Dan pas gue nyenter ke atas, gue ngelihat ada sosok makhluk hitam besar kayak berbulu gitu, tapi lebih besar dari gorila gitu ya, tapi lebih besar gitu. Gue kaget, akhirnya gue nunduk dan senter gue arahin lagi, tapi gue udah kehilangan nyali buat buang hajat sendiri. Akhirnya gue masuk lagi, gue ngebangunin temen Kiki yang kebetulan yang paling deket sama gue tidurnya. Kiki, temenin gue. Untungnya dia mau. Nah, pas kita keluar lagi, gue nggak sempet, dan bukan nggak sempet sih, nggak berani lagi buat nyorot ke atas. Ngeri, makhluk itu masih ada, dan perasaan gue sih itu makhluk memang masih ada. Dia ada di atas pohon di sebelah kiri. Akhirnya gue kan menghindar dari pohon itu. Yang jadi masalah, si Kiki temen gue nungguinnya malah ke arah pohon yang sebelah kiri itu. Gue mau ngasih tahu juga gimana, gue juga takut. Si Kiki sampai sekarang itu tidak tahu masalah itu gitu. Jadi
akhirnya ya sudah gitu, dia nungguin deket banget di bawah pohon itu dan gue di sebelah kanannya. Sambil gemetar gue boker aja nggak jelas gitu. Akhirnya selesai poker gue lari lagi, Ki ayo cepet masuk gitu. Dan sampai gue masuk ke tenda, gue ngerasa makhluk itu masih ada di atas. Jam 4 lebih setelah kita bikin kopi sama sarapan, kita memutuskan untuk summit ya bareng-bareng, dan semua perlengkapan itu disimpan di tenda. Memang seperti itu kan. Kita berangkat sama beberapa pendaki yang lain, tapi kita memang pendaki yang santai gitu. Jadi ya kita santai aja sampai di Tanjakan Setan, kita masih bareng-bareng. Nah di sini kita pisah lagi. Jadi ini memang kesalahan gue sama Agus sebagai pendaki pemula. Gue udah meninggalkan teman-teman gue, dan hampir saja ini membuat kesalahan yang fatal buat gue sama Agus. Jadi pada saat di Tanjakan Setan kita sempat foto-foto, habis itu kita pisah. Dan yang jadi masalah adalah gue sama Agus itu yang bawa perlengkapan. Ada air minum, ada snack, itu ada di daypack gue sama Agus. Gue berangkat sama Agus berdua duluan sampai di pos bayangan. Kita tunggu beberapa saat, siapa tahu teman-teman yang lain udah sampai gitu. Tapi gue ngobrol sama Agus, Gus kayaknya teman-teman yang lain kan sudah pernah nih ke Puncak Gede, ke Tugunya. Gue lihat juga badai di atas, badai banget, dan kita sempet ketemu sama teman pendaki yang lain yang turun, Mas jangan ke atas ada badai katanya gitu. Dan di sini keegoisan kita sebagai pendaki pemula muncul lagi. Menurut kita, teman-teman kita yang berempat itu kan sudah pernah naik ke Gunung Gede, sama sudah pernah foto-foto di Tugu Gede. Sementara kita belum. Menurut gue, dengan kondisi badai seperti itu, kemungkinan mereka nggak bakal melanjutkan. Dan mimpi kita buat foto-foto di Tugu Gede akan sirna gitu. Kita udah jauh-jauh, akhirnya keegoisan kita mengalahkan kesetiakawanan. Akhirnya gue sama Agus itu berangkat berdua menerjang badai lumayan besar gitu, anginnya besar. Jarak pandang aja itu paling sekitar 1 meter sampai 2 meter ya. Kita harus ngelewatin kayak semacam jalan air ya, jalan air yang sebelah kirinya adalah kawat dan kawahnya gede, yang sebelah kanan itu jurang yang bawahnya itu kan Surya Kencana ya. Kita maksain untuk jalan. Selang beberapa saat kita jalan, itu Agus berhenti, Pak Puy, gue berhenti dulu ya, gitu dia bilang. Terus pas gue lihat spotnya kurang bagus nih, nggak ada tempat duduk. Ya udah, gue jalan aja sedikit ke depan gitu. Siapa tahu ada batu yang bisa gue dudukin. Akhirnya gue nemu tuh, Agus memang udah nggak kelihatan di belakang gue. Ya udahlah, gue di sini aja sambil nunggu Agus. Gua duduk sebentar, tiba-tiba itu ada yang nepuk pundak gue. Terus pas gue lihat, Agus, Pak saya duluan. Gue belum sempet jawab, Agus sudah pergi. Gue liatin Agus, yang jadi aneh adalah dia bukan jalan ke atas, tapi ke sebelah kiri yang ada kawat-kawatnya. Dan itu adalah kawah. Gue kaget dong, si Agus mau kemana itu. Akhirnya gue panggil, Gus, lu mau kemana? Tapi dia nggak noleh. Dia lanjut aja ke sebelah kiri, kayak nembus ke kawat itu dan hilang di telan kabut. Badai yang cukup besar gitu. Gue kaget dong, si Agus kemana itu jalannya gitu. Yang gue tahu tuh jalan kan memang kita ke atas ya. Ini bukan ke atas tapi ke kiri. Di tengah-tengah kekagetan gue, tiba-tiba ada yang manggil di belakang, Pak Puy, Pak Puy. Gue lihat itu Agus. Gue nambah kaget dong. Tadi yang nepuk gue sama berangkat duluan itu siapa dong? Terus Agus datang ke gue, Pak Puy, ayo berangkat lagi katanya. Gue ngelihat Agus, ini Agus beneran apa bukan sih gitu. Gue nggak mau cerita waktu itu, ngeri gitu, dan memang kita sepakat kan nggak boleh cerita apa-apa dulu. Akhirnya gue yakinin aja bahwa yang datang kedua ini adalah Agus, temen gue gitu.
Akhirnya gue nggak jauh lagi tuh sama dia, kita berangkat sampai ke Puncak Gede. Kita foto-foto sebentar, gue juga belum tenang gitu, melewati jalur yang sama kita turun. Sampai di pos bayangan teman-teman kita sudah ngomel-ngomel gitu, karena makanan sama persediaan air kita yang bawa. Sampai di pos bayangan kita ngobrol sebentar, lalu turun sampai di pos kandang badak. Nah di pos ini kita sempat makan siang ya, makan siang, masak dulu gitu. Habis itu kita pulang itu sekitar jam 2 baru turun. Terjadi lagi hal yang kayak tadi. Gue sama Agus sebagai pendaki pemula emang nyesel ya. Kita turun kecepatan, ngerasa kuat gitu, sementara teman-teman yang lain santai jalannya. Gue ingat waktu itu sampai di pos 1 itu jam setengah 6-an. Nah, harusnya sih gue berhenti ya saat itu, tapi gue kira ini ke pos pemberangkatan nggak lama nih. Akhirnya gue maksain tuh. Gue lihat Agus tuh masih di belakang, atau udah di depannya, gue lupa sih. Akhirnya gue maksain. Nah jalan sedikit kita sampai kan di jembatan Bayongbong ya kalau nggak salah namanya, kalau nggak salah ya. Pas gue nginjek di jembatan itu terdengar suara azan maghrib samar-samar gitu ya. Gue harusnya berhenti sih, tapi kembali lagi ego gue yang ini, ya udahlah tanggung gitu. Akhirnya gue tetap jalan. Baru 2 langkah gue nginjek di jembatan itu, gue denger ada besi, kayak besi dipukul, kayak pegangan jembatan itu dipukul keras banget. Gue kaget sama seneng gitu. Wah kalau ini mungkin di depan gue itu ada orang gitu. Akhirnya gue bisa bareng kan, karena jembatan itu kan belok ya. Jadi kita nggak lihat siapa yang di depan kita karena jembatannya belok. Mungkin di depan gue ada orang. Kaget campur seneng, akhirnya gue percepat tuh langkah tuh. Gue menyusul, siapa tuh bisa bareng kan. Pas gue agak lari gitu, gue lihat di depan tuh nggak ada orang. Di ujung jembatannya itu nggak ada orang. Gue liatin lagi juga di ujung jalan yang agak lurus itu nggak ada orang. Nggak mungkin orang bisa secepat itu. Akhirnya gue berhenti sebentar di ujung jembatan itu, dan tiba-tiba suara tank itu kedengar lagi. Itu lebih keras dari yang tadi, kayaknya di sebelah telinga gue gitu, peng gitu. Gue kaget banget gitu, dan gue lari pontang-panting gitu sampai topi gue hilang tuh di situ. Ya 3 pengalaman pertama kali naik gunung ini sangat membekas buat gue, dan ini memang semua terjadi adalah gara-gara keegoisan dan kesalahan gue. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman yang lain ya, bahwa puncak itu hanya bonus ya. Tujuannya adalah kita pulang dengan selamat, berangkat berenam, pulang juga berenam, harusnya seperti itu. Ini kesalahan gue, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Oke, demikian pengalaman gue waktu naik Gunung Gede. Semoga bisa diambil pelajaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.